Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Gregorius Hutomo Putranto, Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKN PPM UGM Desa Riding Panjang periode 2 tahun 2020. 29 Juni 2020, upacara penerjunan KKN PPM UGM menandai dimulainya pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Riding Panjang. Pada tahun ini, pelaksanaan KKN sangat berbeda dari biasanya, yang awalnya selalu bersua pada tempus dan lokus yang sama, kini dilaksanakan dengan lokus dan tempus yang berbeda. Yang pada awalnya dilakukan secara luring, sekarang segala sesuatunya menjadi daring. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, adaptasi mutlak dilakukan. Kemudian, apakah adaptasi bisa kami lakukan? Sila simak video ini. Yang pertama, klaster agro. Klaster ini terdiri dari dua bidang, yaitu pertanian dan perikanan yang memiliki beberapa program. Pertama, identifikasi kesegaran ikan dan racun pada ikan. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilih ikan segar dilihat dari kenampakan fisiknya, serta cara mengetahui ciri-ciri ikan yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merugikan tubuh. Program ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, adalah identifikasi kesegaran ikan, di mana materi disampaikan dalam bentuk leaflet yang berisikan tentang ciri-ciri ikan segar yang dilihat melalui kenampakan fisiknya, baik aroma, tekstur, dan warna. Kedua, adalah identifikasi racun pada ikan. Materi disampaikan dalam bentuk leaflet yang sama, di mana isi dari bagian kedua ini adalah cara mengetahui apakah ikan mengandung bahan kimia berbahaya seperti furan dan formalin dilihat dari kenampakan fisiknya. Kedua, Fishpedia. Program Fishpedia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kenal Perikanan dan Gemari, atau Gemar Makan Ikan. Program Kenal Perikanan disusun dalam bentuk poster edukasi yang berisi tentang pengertian perikanan, jenis-jenis sektor perikanan, serta perekonomian perikanan. Selanjutnya, program Gemari. Program ini disusun dalam bentuk poster edukasi yang berisi tentang manfaat konsumsi ikan, serta kandungan gizi dalam ikan. Selain itu, program Gemari atau Gemar Makan Ikan juga disampaikan dalam bentuk sosialisasi dari dosen Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak MGS Prima Putra. Dalam sosialisasinya, Bapak Prima menjelaskan bahwa konsumsi ikan memiliki manfaat yang baik bagi tubuh, mulai dari manfaat jangka pendek hingga manfaat jangka panjang. Ketiga, Meriah atau Merawang Menginovasi Hasil Perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan olahan hasil perikanan masyarakat Desa Riding Panjang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun sebagai peluang usaha. Program ini memanfaatkan hasil perikanan dan hasil limbah perikanan menjadi produk yang baru dan bernilai jual tinggi. Produk olahan yang dibuat diantaranya adalah keripik kulit ikan, kerupuk kulit ikan, dawet ikan, dan kecap ikan. Program ini disajikan dalam dua bentuk. Pertama, video tutorial pembuatan inovasi hasil perikanan mulai dari bahan dan alat yang digunakan serta cara pembuatannya dari awal hingga menjadi produk jadi. Kedua, adalah presentasi dalam bentuk PowerPoint yang berisi tentang penjabaran dari video tutorial yang disampaikan. Keempat, pertanian organik di lahan sempit. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Riding Panjang agar giat menanam tanaman pangan dan tanaman herbal dengan memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah serta menerapkan konsep pertanian organik atau tanpa adanya input kimiawi. Program kerja ini terdiri dari pembuatan vertikultur, budidaya toga di pekarangan, dan pembuatan pupuk organik cair. Output yang dihasilkan berupa video, poster pembuatan pupuk organik cair, buku saku tentang vertikultur, dan booklet budidaya toga di pekarangan. Selain itu, juga telah dilaksanakan sosialisasi secara daring dengan mengundang dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Tovan Alam dan Bapak Nasih Widya Yuwono sebagai pembicara pada tanggal 5 Agustus 2020. Kelima, sosialisasi PHT atau pengelolaan hama terpadu. Program ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran petani untuk mengelola hama dan penyakit tanaman dengan menerapkan 4 prinsip pengelolaan hama terpadu, yaitu budidaya tanaman sehat, penggunaan agen hayati atau musuh alami, monitoring,
dan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu. Program ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu video materi dan sosialisasi secara daring dengan menghadirkan Dr. Insinyur Arif Wibowo MSc selaku dosen proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, klaster medika. 1. Reading panjang menuju perilaku hidup bersih, sehat, dan bebas ODF. Program kerja ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari, serta mengurangi kebiasaan buang air besar sembarangan. Program ini disampaikan melalui poster PHBS sekolah, video cara mencuci tangan dan menggosok gigi untuk siswa sekolah dasar, pengiriman poster ODF kepada PIC pekerja tambang dan perkebunan, serta penyampaian materi PHBS keluarga yang disampaikan pada saat sosialisasi akbar yang diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh warga Desa Riding Panjang. 2. Reading panjang menghadapi pandemi COVID-19. Pada dasarnya, program ini menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan cara mengenali gejala COVID-19, cara pencegahan penyakit COVID-19, protokol kesehatan yang harus dilakukan, serta materi mengenai bahan makanan peningkat imunitas yang dituangkan dalam bentuk poster dan video. Program lain yang dilakukan yaitu mengadakan siaran radio bersama Inradio dengan tema cara menghadapi isu kesehatan dan persepsi negatif terhadap tenaga medis dan pasien positif COVID-19 di era new normal dengan mengundang pembicara Dr. Atik Malasari dan Dr. Gigi Mulyono Susanto. 3. Toga for Life. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tanaman obat keluarga dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk kesehatan. Program ini dilaksanakan melalui poster kampanye penggunaan toga, leaflet cara pemanfaatan toga, dan teka-teki silang mengenai toga. Output dari program kerja ini diberikan secara langsung kepada masyarakat Desa Riding Panjang dan juga disampaikan melalui sosialisasi online dengan grup WhatsApp kelompok PKK. 4. Gemasin atau Gerakan Masyarakat Peduli Stunting merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam mencegah stunting. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian leaflet berupa pengetahuan dasar stunting dan cara pencegahannya pada berbagai kelompok usia. Edukasi pola asuh anak, khususnya pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, disampaikan melalui PowerPoint bersuara. Program ini juga mengajak para remaja untuk melakukan kampanye pencegahan stunting dengan cara menyebarkan informasi berupa gaya hidup dan pola makan yang tepat melalui Instagram. 5. Aksi cerdik, cegah penyakit tidak menular. Program ini bertujuan untuk membuat masyarakat paham mengenai penyakit tidak menular atau PTM dan cara pencegahannya. Melalui program ini, diharapkan masyarakat memiliki pola pikir bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga program ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dituangkan dalam bentuk poster dan juga disampaikan pada saat sosialisasi akbar tanggal 11 Agustus 2020. Yang ketiga, klaster Saintek. Klaster Saintek terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik, Fakultas Geografi, Fakultas MIPA, dan Fakultas Biologi. Adapun program kerja yang diangkat pada KKN kali ini berjumlah 5 program. Yang ke-1, sosialisasi peta dan pengetahuan dasar kebumian serta mitigasi bencana. Program kerja sosialisasi ini ditujukan untuk 2 sasaran. Pertama, untuk peta dasar pengetahuan umum dan pengetahuan umum kebumian ditujukan untuk siswa sekolah. Kedua, pengetahuan peta dasar sebagai decision making ditujukan untuk perangkat Desa Riding Panjang. Tujuan diadakan sosialis tersebut antara lain memberikan pengetahuan secara umum mengenai peta dasar dan kebumian, mengetahui bagaimana penerapan dan kegunaan dari peta dasar, mengetahui jenis-jenis dan bagian-bagian dari peta secara umum, mengetahui jenis-jenis kenampakan alam beserta dengan fungsi dari setiap kenampakan alam, mengetahui pentingnya menjaga kenampakan alam yang ada di sekitar khususnya di wilayah Riding Panjang, mengetahui dan menerapkan fungsi peta sebagai unsur decision making bagi perangkat desa. Program kerja mitigasi bencana ditujukan untuk masyarakat Desa Riding Panjang yang bertujuan untuk menciptakan generasi tangguh bencana mulai dari pemberdayaan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar.
Isi dari program kerja ini adalah memberikan informasi terkait dengan hal yang harus dilakukan sebelum, saat, dan pasca bencana. Adapun bencana yang dimuat terdiri atas gempa, tsunami, kebakaran, dan juga banjir. Yang kedua, workshop pengolahan sampah 3R dan reading panjang berkreasi. Program kerja workshop pengolahan sampah organik dan non-organik merupakan program kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pelatihan mengelola sampah baik organik dan non-organik sesuai dengan kaidah 3R atau reduce, reuse, dan recycle yang berada di Desa Riding Panjang agar dapat diubah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sedangkan program Reading Panjang Berkreasi merupakan program pengadaan lomba yang berasal dari berbagai klaster. Lomba ini diikuti oleh seluruh warga Desa Riding Panjang dengan total terdapat 4 macam lomba. Dan dari klaster Saintek terdapat 2 lomba, yaitu lomba kreasi barang bekas dan lomba fotografi potensi wisata desa. Pembuatan video teaser dan poster lomba telah dilakukan, serta output program sudah disebarluaskan kepada warga desa melalui perantara koordinator tiap dusun, kepala desa, perangkat desa, kepala sekolah SDMI yang lokasi sekolahnya berada di Desa Riding Panjang maupun melalui media sosial Instagram. Yang ketiga, Reading Panjang Berteknologi. Reading Panjang Berteknologi merupakan program yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai digitalisasi kegiatan untuk mempermudah pekerjaan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi masyarakat Riding Panjang di bidang IT dan publikasi mengenai potensi Desa Riding Panjang. Yang keempat, branding ekowisata sadar lingkungan dan pembuatan peta tematik. Peta tematik digunakan pemerintah atau perangkat desa sebagai salah satu kunci dalam pengambilan keputusan. Karena terbatasnya data peta yang dimiliki oleh pihak Desa Riding Panjang, maka kami melakukan pembuatan peta tematik dalam bentuk cetak dan web untuk selanjutnya diserahkan kepada perangkat desa agar dapat digunakan sebagai salah satu data saat pengambilan keputusan. Tidak hanya kepada perangkat desa, masyarakat sekalipun juga dapat merasakan manfaat melalui peta web yang kami kembangkan agar lebih mudah diakses melalui laptop maupun smartphone oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kelima, Master Plan Pariwisata. Program kerja ini berkolaborasi dengan klaster sosial humaniora dengan dasar adanya potensi pariwisata di bekas galian tambang yang terbengkelai dan juga kawasan pantai yang ada di Desa Riding Panjang. Bersama dengan klaster sosial humaniora, program kerja ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan pariwisata Dusun Batu Ampar dan Batu Tunggal, dan digunakan untuk membantu meningkatkan potensi yang ada di Desa Riding Panjang agar dapat menjadi faktor pendukung dalam mengembangkan desa ke arah yang lebih baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sesuai dengan SDGs. Yang terakhir, klaster Soshum. Klaster Sosial Humaniora Tim KKN PPM UGM Merawang 2020 mempersembahkan program kerja dalam optimalisasi potensi wisata berkelanjutan Desa Riding Panjang bernama Fajar Merawang. Fajar Merawang merupakan suatu konsep perencanaan wisata Desa Riding Panjang berupa pantai dan bekas galian tambang yang tercantum dalam dokumen perencanaan pengembangan pariwisata Pantai Batu Ampar dan Pantai Batu Tunggal tahun 2020 hingga tahun 2029, serta hasil kerjasama antara tim KKN PPM UGM Merawang 2020 dengan pemerintah Desa Riding Panjang. Terdapat beberapa pendukung dalam perencanaan pengembangan pariwisata Desa Riding Panjang tersebut yang dikemas melalui 3 hal, yaitu 1. Merawang Produktif merupakan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing terhadap produk olahan hasil pertanian yang dijadikan sebagai makanan khas dan oleh-oleh khas Desa Riding Panjang melalui UMKM pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud nyata, dibuatlah buku saku panduan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Desa Riding Panjang 2020 yang berisikan cara pengolahan produk hasil pertanian, cara pemasaran, dan cara menyusun laporan keuangan secara sederhana. Dilengkapi pula dengan video tutorial cara pengolahan, pemasaran, dan penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. 2. Karya instalasi bahari
merupakan program kerja yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk khas oleh-oleh Desa Riding Panjang berupa figura, kotak tisu, dan kerajinan tangan dengan bahan-bahan yang berasal dari laut seperti pasir dan batuan, kerang, dan cakang siput. Program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan perencanaan pariwisata jangka panjang Desa Riding Panjang. Sebagai wujud nyata, dibuatlah video tutorial cara pengolahan dari bahan dasar laut yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik pembuatan hasil kerajinan tangan. 3. Merawang benderang. Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan soft skill seperti kecakapan berkomunikasi di muka umum dalam bingkai multikulturalisme yang tercipta secara berdampingan antar masyarakat di Desa Riding Panjang, termasuk sebagai langkah awal komunikasi untuk mengenalkan pariwisata Desa Riding Panjang yang sedang dikembangkan. Pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini dan pendidikan seksual juga diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan dan pengetahuan umum untuk menciptakan pribadi yang unggul dan berdaya saing di tengah kemajuan global. Sebagai langkah nyata, kami membuat video tutorial cara berkomunikasi di muka umum dan pelaksanaan lomba mewarnai dalam bingkai multikulturalisme, kenalilah bangsamu, cintailah budayamu sebagai wujud dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tidak terlepas dari adanya bencana pandemi COVID-19, kami juga mempersembahkan program kerja yang telah dilaksanakan bernama Edukasi Pariwisata Sosial dan Ekonomi Era New Normal. Program kerja ini membahas mengenai cara beradaptasi pada kebiasaan baru atau yang dikenal dengan istilah Era New Normal, khususnya dalam sektor sosial dan ekonomi sebagai bentuk fundamental dalam perkembangan dan kemajuan di sektor pariwisata Desa Riding Panjang. Sebagai wujud nyata, kami mempersembahkan sarasehan edukasi pola hidup bersih sehat keluarga dan video podcast cara menghadapi new normal bersama Dr. Dwi Budi Darmawati, SPPDKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Prima, DPL KKN PPM UGM Unit Desa Riding Panjang tahun 2020. Mewakili seluruh mahasiswa Unit Desa Riding Panjang, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik di tingkat Kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang maupun Desa Riding Panjang yang sudah dengan penuh kehangatan menerima kegiatan KKN PPM ini dan dengan dedikasi yang tinggi mendukung, membantu, serta mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan KKN PPM ini. Saya mewakili mahasiswa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan ada kekurangan maupun kekeliruan. Semoga apa yang telah kami laksanakan memberikan manfaat walaupun di tengah keterbatasan karena pandemi. Dan semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan bantuan dalam kegiatan KKN PPM ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pengabdian kali ini memang membutuhkan cara-cara yang luar biasa. Kekurangan tentu ada. 50 hari pelaksanaan kegiatan KKN pasti tidak luput dari kekurangan. Namun kami harap semua program yang telah kami laksanakan akan memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Riding Panjang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Riding Panjang. Terima kasih telah menerima kami apa adanya. Terima kasih atas keramahan dan kehangatan yang telah diberikan. Ke Batu Ampar mencari kerang, kerang didapat waktunya pulang. Terima kasih Riding Panjang. Sampai jumpa di waktu mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. KKN PPM UGM Merawang, still going.